Nasib Pegi menurut Hotman Paris, yakin kasus Vina Cirebon bakal kacau karena ada 4 keanehan. Ini nasib Pegi Setiawan sebagai tersangka baru dalam kasus Vina Cirebon yang muncul di tahun 2024 dipertaruhkan lewat persidangan nanti. Namun sebelum memasuki babak persidangan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris mengungkap prediksi dan analisanya soal nasib Pegi Setiawan tersebut. Menurut analisa Hotman Paris, kasus Vina Cirebon bakal kacau jika hal ini terjadi pada Pegi Setiawan. Ia membeberkan ada 4 keanehan terkait pemeriksaan para tersangka termasuk terjadi pada Pegi. Prediksi Hotman Paris itu berlandaskan pada isi BAP para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah diadili 8 tahun lalu pasca kejadian. Hotman Paris yang kini ditunjuk jadi pengacara keluarga Vina pun syok saat mengetahui BAP serta keterangan para terpidana di tahun 2024. Sebab diakui Hotman, ada banyak perbedaan antara isi BAP para terpidana di tahun 2016 dengan tahun 2024. Di antaranya ada 4 keanehan dan tidak sinkron antara BAP tahun 2016 dan 2024. Berikut uraian Hotman Paris, tahun 2016 disebutkan pelakunya 11, tapi di 2024 disebutkan 2 dari 11 pelakunya ini fiktif. Tahun 2016 disebutkan bahwa Pegi adalah pelaku, tapi di BAP 2024, 5 dari pelaku menyatakan bahwa Pegi bukan pelaku. 2016 disebutkan tidak ada pelaku fiktif, tapi sekarang ada fiktif. Di 2016 disebutkan 2 DPO yang mengantarkan mayatnya ke flyover, ikut memerkosa, tapi 2024 disebutkan fiktif. Berkaca para 4 kejanggalan tersebut, Hotman Paris pun meminta agar para terpidana diperiksa ulang dan dimintai keterangan lagi secara detail. Terlebih diketahui Hotman, mayoritas para terpidana meragukan bahwa Pegi Setiawan yang kini dijadikan tersangka adalah pembunuh Vina dan Eki di tahun 2016 lalu. BAP menyatakan 5 terpidana bukan Pegi pelakunya, hanya 1 yang mengatakan. Maka sebaiknya kejaksaan memerintahkan agar semua terpidana di BAP ulang oleh penyidik, tapi harus didampingi oleh tim pengacara dan tim LPSK agar para terpidana tidak merasa terintimidasi, ujar Hotman Paris dilansir tribunNewsBogor.com dari YouTube Intens Investigasi, Minggu, tanggal 30 Juni tahun 2024. Lebih lanjut, Hotman Paris pun mengurai analisanya soal nasib Pegi Setiawan. Menurut Hotman, kasus Vina Cirebon akan semakin semrawut jika perkara Pegi Setiawan ini masuk ke persidangan. Sekali lagi, membawa kasus Pegi ke persidangan tidak membuat kasus Pegi menjadi terang benderang, malah menjadi semakin semrawut. Karena kalau kasus Pegi dibawa ke persidangan berarti ada 2 berkas BAP yang bertentangan, yaitu BAP tahun 2016 dan 2024, pungkas Hotman Paris. Karenanya menurut Hotman, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat harus jeli dan jangan menerima begitu saja pelimpahan berkas perkara Pegi Setiawan. Sebab nantinya jika Pegi masuk ke ranah persidangan, maka akan ada 2 BAP berbeda yang diputuskan di pengadilan dalam satu kasus yang sama, yakni Vina Cirebon. 2 BAP yang bertentangan bakal ada 2 putusan pengadilan yang bertentangan, maka kasus ini akan semakin kacau balau. Jadi saya mohon kepada kejaksaan agar jangan begitu saja menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik, minta di BAP ulang semua terpidana ini, tegas Hotman Paris. Selain meminta agar Kejaksaan Tinggi Jabar tak langsung menerima berkas perkara Pegi Setiawan, Hotman juga menyentil kesaksian AEP. Hotman Paris rupanya tak yakin dengan kesaksian AEP yang mengaku melihat Pegi Setiawan di dekat TKP tewasnya Vina dan Eki. Minta diperiksa ulang saksi-saksi yang meragukan. Misalnya ada saksi, AEP, yang mengatakan malam-malam bisa melihat 100 meter, itu tidak masuk akal. Jadi menargetkan Pegi agar segera divonis adalah strategi yang kurang tepat, itu menciderai penegakan hukum, imbuh Hotman Paris. Kembali mengungkap analisanya, Hotman Paris berharap agar Kejati Jabar teliti dalam penanganan kasus yang menjerat Pegi Setiawan. Kendati dirinya jadi tim pembela keluarga Vina Cirebon, Hotman tak ragu membela Pegi Setiawan. Kasus Vina, sebaiknya jaksa jangan melimpahkan berkasnya ke pengadilan negeri, sebaiknya jaksa mengembalikan berkasnya berulang-ulang bila perlu. Karena kalau Pegi diadili, Pegi dinyatakan bersalah, maka akan ada 2 putusan pengadilan yang bertentangan berdasarkan BAP yang berbeda, ujar Hotman Paris. Kami minta agar dibentuk tim pencari fakta untuk mencari sebenarnya apa kejadiannya. Membawa Pegi ke pengadilan bukan membawa persoalan semakin jelas, malah menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat, sambungnya.
Menemukan CCTV bahwa saksi sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian, namun belum dibuka. Fakta baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 lalu terungkap. Kepolisian ternyata menemukan rekaman CCTV di lokasi pembunuhan, namun belum pernah dibuka. Informasi ini disampaikan oleh anggota tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, pada Sabtu 29 Juni 2024 malam. Ia menyoroti kesaksian dua anggota polisi, Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar, dalam persidangan. Dalam kesaksian Dodi, ia bersama rekan-rekannya Aibtu Rudiana, ayah Eki, Bribka Gugun, dan Brigadir Andi Saprudi melakukan penyelidikan di sekitar tempat kejadian perkara. Penyelidikan dilakukan setelah mendapatkan informasi tentang pengeroyokan di depan SMPN 11 Cirebon. Setelah itu, 8 terpidana ditangkap dan diamankan bersama rekan-rekannya. Seusai mengamankan para terpidana, kepolisian baru menemukan CCTV. Dodi menyatakan meskipun mereka sudah mengecek CCTV yang berada di lokasi kejadian, rekaman tersebut belum pernah dibuka. Hal serupa juga diungkapkan oleh Gugun dalam catatan putusan pengadilan. Menurut Tony, fakta ini menunjukkan bahwa CCTV yang seharusnya menjadi bukti kuat justru tidak digunakan dalam proses penyelidikan awal. Ia khawatir pelaku sebenarnya bukan 8 orang yang ditangkap saat ini. Ia lantas menantang Aibtu Rudiana membuka CCTV untuk membuktikan siapa pelaku sebenarnya. Kemudian diamankanlah 8 orang. Ya. Nah, setelah diamankan kemudian, jadi diamankan dulu nih ya. Nah, jadi kemudian saksi bersama-sama dengan rekan yaitu Aibtu Rudiana, Bribka Gugun, ya, jadi Dodi Irwanto, Aibtu Rudiana, Bribka Gugun, dan Brigadir Andi Saprudin melakukan pengamanan terhadap 8 orang yang diduga telah melakukan pengeroyokan hingga meninggal dunia, yaitu saudara Eko, ya, terdakwa Sudirman, ya, kemudian Supriyanto, Hadi, Jaya, Eka Sandi, ya, Eka Sandi, kemudian di sini, nah. Kemudian setelah mengamankan, keterangan yang keduanya ini yang penting. Baru menemukan CCTV bahwa saksi sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian, namun belum dibuka. Nah, itu keterangan saksi dari Dodi Irwanto. Kemudian ada satu lagi yang mengecek CCTV, ya, yaitu saksi 4 Gugun Gumilar bin Warba. Sama, ya, ia ikut, dan di sini sama bahwa saksi sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian namun belum dibuka. Menemukan CCTV bahwa saksi sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian namun belum dibuka. Nah, jadi di dalam putusan atas nama 8 terpidana ini, ya, sekarang udah menjadi terpidana. Nah, ini ada kesaksian dari anggota polisi, ya. Kesaksian dari anggota polisi, ya. Ini anggota polisi ini namanya pertama adalah Dodi Purwanto, ya. Nah, Dodi Irwanto, ya. Nah, Dodi Irwanto ini, ya, di sini menjelaskan bahwa, ya, saksi bersama-sama dengan rekan yaitu Aibtu Rudiana, Bribka Gugun, dan Brigadir Andi Saprudi melakukan penyelidikan di sekitar TKP. Dan 2 hari kemudian saksi mendapat informasi dari warga bahwa korban meninggal dunia akibat pengeroyokan. Yang awalnya ada pengeroyokan di depan SLTPN 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Nah, kemudian di sini saksi juga, ya, menemui saudara Aep, ya. Nah, sama Rudiana juga ikut. Nah, kemudian diamankanlah 8 orang, ya. Nah, setelah diamankan kemudian, jadi diamankan dulu nih ya. Nah, jadi kemudian saksi bersama-sama dengan rekan yaitu Aibtu Rudiana, Bribka Gugun, ya, jadi Dodi Irwanto, Aibtu Rudiana, Bribka Gugun, dan Brigadir Andi Saprudin melakukan pengamanan terhadap 8 orang yang diduga telah melakukan pengeroyokan hingga meninggal dunia, yaitu saudara Eko, ya, terdakwa Sudirman, ya, kemudian Supriyanto, Hadi, Jaya, Eka Sandi, ya, Eka Sandi, kemudian di sini. Nah, kemudian setelah mengamankan, keterangan yang keduanya ini yang penting. Baru menemukan CCTV
bahwa saksi sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian, namun belum dibuka. Nah, itu saksi dari keterangan saksi dari Dodi Irwanto. Kemudian ada satu lagi yang mengecek CCTV, ya, yaitu saksi 4 Gugun Gumilar bin Warba. Sama, ya, ia ikut dan di sini sama bahwa saksi sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian namun belum dibuka. Karena baik Dodi Irwanto maupun Gugun Gumilar, ya, ini menjelaskan bahwa saksi bersama-sama dengan Aibtu Rudiana, kan itu tadi, ya. Kemudian siapa lagi? Aibtu Rudiana, ya. Kemudian Gugun Gumilar, ya. Nah, berarti pada saat mengecek CCTV di lokasi kejadian, berarti Dodi Irwanto, Gugun Gumilar, dan Aibtu Rudiana, hanya saja keterangannya dalam putusan pengadilan ini, ya, itu belum dibuka. Jadi kami melihat, kami berpendapat, ya, menilai bahwa CCTV itu sebenarnya ada, namun, ya, itu didapat setelah 8 orang itu diamankan. Berdasarkan keterangan para terpidana itu kan pada dianiaya tuh, ya, mereka pengakuannya kan dianiaya. Jadi hemat kami begini, bisa saja sudah terlanjur dianiaya, sudah terlanjur disiksa, ya, kemudian dia sudah tidak berdaya, lalu CCTV ditemukan belakangan. Setelah dilihat CCTV-nya, bisa saja ternyata, ya, bukan pelakunya, bukan yang ditangkap itu, bisa saja. Nah, kalau Pak Rudiana mau membantah, buka CCTV-nya. Kalau mau membantah, kan itu. Ini kan pendapat kami. Kenapa kami berpendapat seperti itu? Karena dari 2 kesaksian, ya, Pak Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar, di sini CCTV belum dibuka. Kenapa belum dibuka? Ini untuk menghukum orang loh, seumur hidup. Masa nggak dibuka? Jadi akhirnya kami bisa berpendapat bahwa bisa saja ternyata setelah dibuka isinya itu pelakunya itu lain, ya, bukan yang sudah diamankan 8 orang itu.